Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Chloe Novianti. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan IPA di Universitas Negeri 11 Maret. Pada video ini, saya akan membahas tentang rangkaian listrik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tekanan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu satu dengan lampu dua disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4
disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian, kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian, kita nyalakan saklar 2. Maka, lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Kesimpulan 1. Rangkaian listrik hanya bisa bekerja jika rangkaiannya tertutup. Jika ada bagian yang terputus, maka arus listrik tidak dapat mengalir dan alat tidak bisa menyala. 2. Jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian seri. Semua komponen terhubung berurutan. Jika satu lampu mati, maka semua lampu ikut mati. Cahaya lampu biasanya lebih redup. Rangkaian paralel. Setiap lampu memiliki jalur arus sendiri. Jika satu lampu mati, lampu lainnya tetap menyala. Cahaya lebih terang, tetapi membutuhkan kabel lebih banyak. Rangkaian campuran. Gabungan rangkaian seri dan paralel biasanya digunakan untuk kebutuhan yang lebih kompleks. 3. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial pada sumber listrik. Dengan memahami arah aliran arus, kita bisa lebih mudah menganalisis cara kerja rangkaian listrik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai rangkaian listrik tadi dapat menambah pemahaman dan bermanfaat dalam kegiatan belajar kalian. Jangan lupa untuk terus semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.